800.000 versus 3 juta, mana yang paling worth it? Tahun 2021 emang dunia teknologi lagi kenceng banget perkembangannya. Kayak dunia teknologi di bidang kamera di smartphone kita. Kayak udah pakai HDR, pakai AI atau Artificial Intelligence, kemudian lensanya udah pakai banyak kayak gini nih. Lensa dari wide lens, kemudian makro, kemudian zoom yang bisa sampai berkali-kali lipat saat kita nge-shoot objek, atau bahkan ada yang fitur namanya tuh stabilizer supaya bikin gambar yang dihasilkan waktu kita ngerekam itu lebih stabil dan nggak goyang. Cuman bisa jadi fitur stabilizer di handphone malah jadi blunder karena gambar yang dihasilkan bakalan jiggle atau jelly-jelly, kayak lebih nggak enak dipandang daripada kita menggunakan tangan aja. Makanya kita butuh alat yang ada di depan ini, namanya stabilizer atau bisa juga disebut gimbal. Terserah kalian menyebutnya apa. Nah, untuk yang di bagian kiri adalah untuk kamera dan di bagian kanan untuk smartphone. Jelas terlihat perbedaannya dari bentuk dan juga beratnya. Sebenarnya banyak banget alat yang digunakan untuk mengambil gambar secara lebih profesional. Ada gimbal kayak gini atau stabilizer. Ini yang udah elektrik, jadi punya baterai terus bisa dikenakan secara motorik. Kemudian ada juga yang namanya slider. Pakai motor juga, cuman keterbatasan geraknya. Jadi cuman geser kanan kiri atau maju mundur kalau kita lebih kreatif untuk menggunakan slider. Ada juga yang masih menggunakan mechanical atau tanpa motor atau nggak perlu dicas. Gimbal juga, cuman fungsinya juga sama dan harus ditimbang sebelum digunakan. Jadi agak ribet aja, alias kurang compact atau kurang praktis. Dan macam-macam juga alat yang digunakan untuk memproduksi gambar supaya lebih profesional dan juga lebih stabil. Sebenarnya banyak banget brand besar di pasaran yang produksi stabilizer atau gimbal kayak gini. Cuman harganya kadang nggak terjangkau aja. Atau mungkin juga nggak sesuai kebutuhan. Misalnya kita beli gimbal kayak gini dan kita gunakan untuk smartphone kita yang sekecil ini, jadi kurang aja. Makanya kita taruh aja untuk stabilizer yang punya kamera ini. Nah, buat kita yang hobi traveling atau jalan-jalan dan modal kamera smartphone aja, pengen ngasilin gambar yang stabil dan juga profesional, pilihannya jatuh ke gimbal buat smartphone kayak gini. Atau salah satunya yang kita bahas di video kali ini yaitu AUKOS 3-axis gimbal. Nah, untuk harga 800 ribuan, biasanya gimbal tuh punya satu aksis saja. Kalau kalian kurang tahu 3 aksis, 1 aksis atau 5 aksis itu seperti apa, itu adalah beberapa sudut yang bisa distabilkan oleh stabilizer ini. Jadi kalau 3 berarti stabilizer ini bisa menstabilkan gambar 3 sudut. Jadi kanan kiri, terus maju mundur atau atas bawah, atau panning, tilting, bahasa-bahasa videographer seperti itu. Biasanya yang 500 ribuan itu punya satu aksis aja. Cuman kalau AUKOS 3-axis ini udah pasti 3 aksis yang bisa kita manfaatkan untuk mengambil gambar secara stabil dari berbagai sudut. Terus gimbal ini punya 3 mode, yaitu all follow mode, lock mode, dan pan follow mode. Terus bisa nge-track objek atau wajah. Boleh juga fiturnya. Cocok buat kita yang hobi jalan-jalan gitu dan tiba-tiba bilang, "Hai guys," tiba-tiba kameranya jalan kemana-mana. Dan hal tersebut nggak bakalan terjadi kalau kita menggunakan stabilizer ini. Jadi tinggal aktifin aja fitur face trackingnya di bagian pojok kanan atas pada bagian aplikasinya. Udah, nggak bakal bikin fokus dari kameranya jalan-jalan. Nah, gimbal ini juga punya aplikasi bawaan yang bisa di-download di App Store maupun Play Store. Namanya Gimbal Go. Jadi simpel aja bisa manfaatin beberapa fitur utamanya yaitu face tracking dengan bantuan aplikasinya. Terus untuk user interface-nya simple dan mudah dipahami. Kayak pada kamera setting kita bisa pilih video resolusi yang mau kita ambil, kemudian size foto, terus ada horizontal level buat munculin garis bantu kayak gini. Super fast tracking untuk bikin gimbal lebih agresif dalam nge-track wajah kita. Terus bisa ngatur zoom speed atau kecepatan zoom in atau zoom out yang bisa kita sesuaikan saat kita menyentuh tombol di bagian stabilizernya. Terus buat kalian yang hobi pakai filter, tenang aja, di bagian aplikasinya udah ada mode filter dan juga mode beauty yang bisa bikin kita makin glowing saat mode tersebut diaktifkan. Nah, kalau beberapa fitur tadi berguna buat kita yang casual videographer, ada juga beberapa fitur yang berguna untuk expert videographer. Kayak misal mainin shutter speed, ISO, white balance. Tinggal masuk ke menu manual mode, kita bisa bebas atur beberapa komponen tadi sesuai dengan selera kita. Nah, di aplikasi Gimbal Go untuk mode foto maupun videonya bakal menyesuaikan dengan device yang kalian gunakan. Jadi misalnya kalian punya smartphone dengan resolusi maksimal merekam videonya di 1080 30 fps,
di aplikasi Gimbal Go juga bakalan terbaca seperti itu. Tapi kalau kalian pakai iPhone misalnya dengan resolusi maksimalnya sampai 4K, kalian dapatkan fitur tersebut di aplikasi Gimbal Go juga. Cuman meskipun aplikasi bawaannya bakalan ngikut dengan smartphone kita, seenggaknya Gimbal Go juga memberikan kita kebebasan untuk mengatur beberapa settingan kamera dengan mode manualnya. Oke juga, dengan harga 800 ribuan kita dapat stabilizer dan udah ada aplikasi bawaan yang mempermudah workflow kita. Apalagi juga untuk menghubungkan antara stabilizer dan juga smartphone cukup mudah. Kita tinggal masuk ke aplikasinya dan di pojok kiri bawah ada Bluetooth connection dan tinggal diklik langsung aja udah terhubung dengan smartphone dan stabilizer kita. Nggak perlu konekin 2 kali atau masuk ke menu setting Bluetooth kemudian konekin kayak ribet-ribet itu, nggak perlu. Tinggal langsung masuk ke aplikasinya dan kalau mau gunain lagi tinggal masuk ke aplikasinya lagi dan auto connect. Nah kalau kalian tanya seportable apa sih gimbal ini? Gini, berat stabilizer atau gimbal ini cuman sekitar 400 gram. Itu pun kalau udah dipasang bagian kakinya yang berfungsi untuk tripod juga. Dan bagian kaki udah include dalam paket pembeliannya. Terus bisa digunain 6-8 jam tergantung berat HP yang digunakan. Lebih berat HP-nya pastinya makin pendek waktu yang penggunaannya. Karena motornya udah pasti bekerja lebih keras. Untuk kapasitas baterainya sekitar 220 mAh yang butuh waktu ngecasnya itu sekitar 2 jam. Kemudian bodinya kerasa ringan, cukup solid. Terus pada bagian pencetan-pencetannya cukup kedengaran suaranya cetak-cetak gitu. Atau kurang lembut, cuman pada bagian analog dan zoomnya kerasa enak atau smooth aja. Untuk pemasangan cukup mudah, tinggal adjust di bagian sini. Udah, tinggal masukin HP-nya, kalau kurang tengah, bisa disesuaikan setelah HP terpasang. Atau tekan 2 kali pada bagian mode atau pada bagian powernya. Cukup portable kan pastinya, beratnya nggak sampai setengah kilo, terus pada bagian foldingnya juga udah rapi kayak gini. Cuman kekurangannya itu nggak ada kunciannya, karena di beberapa merek terkenal atau brand besar biasanya ada kunciannya. Jadi bagian motornya atau bagian stabilizernya ini nggak lari-lari kemana-mana waktu kita masukin ke kantong atau ke tas kita. Jadi kesimpulannya untuk AUKOS 3-axis gimbal atau gimbal dengan harga 800 ribuan ini cukup menarik untuk dicobain buat kita yang pengen ngasilin gambar dari smartphone kita secara lebih stabil dengan bantuan stabilizer kayak gini. Cuman kalau dibilang gambarnya stabil banget emang kerasa kurang, tapi kalau beberapa fitur atau aplikasinya itu ngebantu banget buat kita yang pengen nyobain beberapa teknik videographers yang expert. Cuman untuk objek trackingnya emang kerasa lost atau hilang-hilangan ya. Untuk face trackingnya harus diakuin kalau emang akurat. Terus bobotnya cuman 400 gram, apalagi untuk waktu penggunaannya 6-8 jam untuk smartphone yang ringan atau nggak terlalu berat kayak smartphone ini. Cuman ya kekurangannya yang sudah aku sebutkan tadi, nggak ada locknya, jadi bikin motornya atau bagian stabilizernya ini kurang safe aja kalau dimasukin ke tas bareng atau campur dengan barang-barang lainnya. Cuman kalau ada pouchnya sendiri lebih aman sih. Dan segitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian tertarik dengan barang ini, kalian bisa cek nilainya di bagian deskripsi. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan penyampaian informasi, kalian bisa koreksinya di kolom komentar. Jangan lupa like videonya jika suka, dislike aja kalau kurang suka, dan support terus DKID dengan cara subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!